wal khutbatul akhir yakni min ahina Hafiz Naufal Azmi ila ahina Hafiz Naufal Azmi falyatafaddal ziyadatan mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya binafsi litaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah bentuk syukur atas nikmat, rahmat dan karunia Allah yang tak terukur. Walaupun kita semuanya menggunakan alat ukur paling canggih, menggunakan teknologi yang mungkin belum ada di masa sekarang, menggunakan kemajuan zaman yang mungkin akan ditemukan suatu saat nanti, maka ingatlah Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Maka sebagai umat muslim wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam haruslah kita selalu limpah ruahkan kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengapa? Sebab beliau adalah suri tauladan bagi kita. Beliaulah yang telah menunjukkan kita. Beliaulah yang telah membimbing kita keluar dari zaman penuh kejahiliahan menuju zaman sekarang, zaman yang berkemajuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah ibadah kurban. Salat Idul Adha atau hari raya Idul Adha adalah hari raya di antara dua hari raya besar bagi umat muslim, di mana pada kesempatan kali ini hadirin semuanya bisa berbahagia, berkumpul bersama keluarga, bisa berbahagia saling bersilaturahmi. Ibadah Idul Adha ini sering disebut sebagai Idul Kurban. Sebab mengapa? Sebab di Idul Adha ini ada suatu ibadah yang khusus, hanya ada di tanggal-tanggal tertentu, yakni ibadah kurban. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Dari ayat tersebut, para hadirin semuanya, kita mengetahui bahwasannya kita semua di sini telah diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat tersebut, yang seharusnya kita lakukan setelah mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan sholat. Dalam hal ini adalah sholat Idul Adha dan juga melaksanakan ibadah, yakni ibadah kurban. Sholat adalah sebuah parameter di mana
seorang muslim bisa disebut sebagai seorang yang beriman jika ia melaksanakan sholat, dan ia bisa disebut sebagai orang kafir apabila ia meninggalkan sholat. Maka sholat adalah yang paling utama bagi kita semuanya, para umat muslim. Kemudian kita melaksanakan sholat adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam surat Al-Kautsar tadi, ketakwaan akan sempurna jika kita melaksanakan sholat, kemudian kita barengi dengan ibadah, yaitu ibadah korban bagi kita semuanya yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, maka apa itu ibadah korban? Ibadah korban adalah ibadah menyembelih suatu hewan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah di hari-hari nahar. Secara bahasa, ibadah korban yang berarti mendekatkan diri. Mendekatkan diri yang dimaksud di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita, mendekatkan diri yang maha segalanya, sebagai bentuk kecintaan, sebagai bentuk ketakwaan kita sebagai hamba dari Zat yang Maha Kuasa. Ibadah kurban ini pertama kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Pada malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi yang berisi tentang perintah untuk menyembelih anak yang paling ia cinta, menyembelih anak yang paling ia sayang, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka pada saat itu, pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dipenuhi kegalauan, dipenuhi kerisauan. Apakah benar ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah ini hanya merupakan bisikan-bisikan setan? Maka di hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih berada dalam keraguan, sehingga pada tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim tidak melaksanakan apapun. Nabi Ibrahim berada dalam keadaan penuh kebingungan. Kemudian di hari kedua, kemudian di tanggal 9 Dzulhijjah kembali datang lagi mimpi yang sama, mimpi yang memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, untuk mengorbankan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka di hari kedua ini mulai muncul rasa kepercayaan, mulai muncul rasa keyakinan bahwasannya mimpi ini benar. Mimpi ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di hari kedua ini Nabi Ibrahim masih bingung bagaimana cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka di hari kedua ini Nabi Ibrahim belum melaksanakan kegiatan apapun. Kemudian di hari selanjutnya, di malam berikutnya, di tanggal 10 Dzulhijjah, mimpi itu kembali datang. Mimpi itu kembali menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam, seolah-olah meyakinkan bahwasannya perintah ini adalah benar-benar dari Allah. Perintah ini adalah sebuah firman langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim telah membulatkan tekadnya. Nabi Ibrahim telah memantapkan pada jiwanya bahwasannya ibadah ini harus dilakukan, ibadah berkorban dengan menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka di tanggal tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada anaknya, kepada Nabiullah Ismail alaihissalam, bahwasannya ia akan menyembelih Nabi Ismail sebagai bentuk korban. Maka ketika akan disembelih, datanglah fadilah, datanglah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi Nabi Ismail digantikan dengan seekor kambing. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya dari cerita tadi, cerita sejarah korban, cerita sejarah ibadah korban, ada satu hal yang bisa kita simpulkan tentang ketakwaan dan kepercayaan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Hajar telah menanti cukup lama untuk sebelumnya diberi buah hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan meneruskan estafet dakwah, meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah. Kemudian datanglah malaikat dengan memberikan kabar bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam akan dikaruniai seorang putra yang sabar bernama Ismail alaihissalam. Waktu berlalu, Nabi Ibrahim semakin tua.
Nabi Ismail beranjak menjadi remaja, datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang korban tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim mengkomunikasikan berita tersebut kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam tentang suatu perintah yang mungkin di pikiran kita tidak rasional. Bagaimana mungkin seorang ayah yang katanya mencintai anaknya ingin menyembelihnya? Bagaimana mungkin seorang ayah yang sayang terhadap anaknya tega untuk menyembelihnya? Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim memberitahu tentang kabar tersebut? Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya laksanakanlah perintah Allah. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar." Dari perkataan Nabi Ismail alaihissalam ini kita dapat mengambil sebuah nilai, sebuah pelajaran bahwasannya segala perintah Allah, segala apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebenaran. Segala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya para hadirin, kita semuanya sebagai umat muslim haruslah memiliki keyakinan dan ketaatan atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, atas segala larangan Allah yang harus kita jauhi. Kita harus percaya dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di hati kita tentang kebenaran apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah contoh ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala transaksi yang berhubungan dengan riba, maka mungkin akan muncul di sebagian keraguan umat muslim tentang riba ini. Mungkin ada sebagian dari umat muslim yang nantinya bertanya-tanya pada dirinya, mau diberi makan keluarga kita jika kita meninggalkan riba ini, mau diberi biaya apa anak kita dengan kita meninggalkan riba ini. Maka ingatlah para hadirin semuanya bahwasannya yang menjamin rezeki kita, yang menjamin kehidupan kita bukanlah pekerjaan itu, yang melainkan yang menjamin kehidupan kita, yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Kuasa. Maka sudah sepatutnya bagi kita ketika kita meninggalkan segala larangan Allah dan menjalankan perintah Allah, maka akan kita dapati, kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang mungkin kita tidak pernah duga-duga sebelumnya, dengan rezeki yang mungkin tidak pernah kita pikirkan bagaimana mungkin